Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali ya. Nah, di video kali ini kita akan sedikit berbeda nih, tetapi masih sama juga ya dalam lingkup masalah kesehatan. Nah, yang akan kita bahas ini tentunya hanya untuk yang 18 tahun ke atas saja ya. Nah, yang umur di bawah 18 tahun sebaiknya tidak melihat video ini. Jadi simak videonya terus sampai selesai. Nah, yang akan kita bahas di video kali ini adalah tentang alat kontrasepsi. Sebenarnya ada banyak ya alat kontrasepsi itu, tetapi yang akan kita bahas adalah yang bentuknya kondom sutra. Nah, jadi alat kontrasepsi itu sangatlah penting digunakan untuk kamu yang sedang tidak merencanakan kehamilan atau mencegah terjadinya suatu kehamilan. Nah, sebenarnya kan kehamilan itu biasanya diinginkan atau diharapkan oleh semua wanita. Tetapi ada juga beberapa kondisi wanita itu tidak ingin segera hamil, seperti masih memiliki bayi yang sangat kecil atau masih berumur yang belum sepatutnya memiliki adik. Kemudian juga bisa nih karena efek kandungannya yang belum kuat, serta bisa juga karena kondisi kerjaan. Jadi apabila wanita karir biasanya akan lebih mementingkan pekerjaannya dibanding untuk mengalami kehamilan. Selain itu ada beberapa juga nih yang pusing karena munculnya kehamilan, jadi tidak mau ya merasakan seperti adanya ngidam, ataupun bisa juga karena tuntutan dari keluarga yang belum memperbolehkan untuk memiliki anak atau keturunan. Jadi sebaiknya ketika berhubungan seksual dengan suami, maka menggunakan alat kontrasepsi dan tentunya untuk mencegah kehamilannya. Nah, cara memilih alat kontrasepsi yang tepat penting nih untuk diketahui bila kamu dan pasangan ingin menunda kehamilan. Tidak hanya untuk mencegah terjadinya kehamilan, jenis alat kontrasepsi tertentu juga dapat mencegah infeksi menular seksual. Jadi bisa mencegah infeksi bakteri yang bisa menular karena berhubungan secara seksual. Nah, setiap pasangan perlu memilih jenis alat kontrasepsi mana yang cocok dan aman digunakan untuk menunda kehamilan. Hal ini dikarenakan setiap alat kontrasepsi memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Nah, oleh karena itu, penting untuk mengetahui tingkat efektivitas setiap alat kontrasepsi agar sesuai dengan kebutuhan kamu serta pasangan kamu untuk mencegah terjadinya kehamilan. Nah, berbagai jenis alat kontrasepsi beserta kelebihan dan kekurangannya itu sudah sangat banyak ya informasinya di internet, atau bahkan ketika kamu sedang mencari nih sesuatu informasi, pastikan kamu akan membuka Google ya untuk mencari informasi tersebut. Nah, informasi tentang berbagai alat kontrasepsi beserta kelebihan dan kekurangannya itu sudah ada di internet juga. Untuk mencegah kehamilan, tidak sedikit pasangan yang lebih mengandalkan menggunakan alat kontrasepsi, seperti ada pil KB, kemudian ada kondom pria, atau yang sedang kita bahas saat ini, kemudian juga bisa untuk suntik KB, pasang implan, pasang IUD, terus juga bisa wanita itu menggunakan kondom wanita, kemudian juga bisa nih melakukan spermisida dan juga diafragma, terus juga bisa cervical cup dan koyo ortho evra, serta bisa juga nih memasang cincin vagina dan juga melakukan KB permanen. Nah, mencegah kehamilan dengan cara alami bisa juga. Dengan cara apa nih? Selain beberapa alat kontrasepsi tersebut, sebagian pasangan mungkin lebih memilih cara alami ya untuk mencegah kehamilan, yaitu dengan cara menghitung kalender masa subur. Nah,
Metode perhitungan kalender ini dilakukan dengan cara mencatat masa subur setiap bulan dan menghindari hubungan seks di masa tersebut. Wanita bisa menentukan masa subur atau ovulasinya dengan cara memeriksa suhu tubuh dan melihat perubahan cairan vagina. Kelebihannya yaitu tidak memerlukan biaya, alat maupun obat-obatan. Tetapi kekurangannya harus membatasi hubungan seks selama beberapa hari. Sering terjadi kesalahan ya dalam perhitungan masa subur, sehingga peluang untuk hamil itu tetaplah ada. Kemudian tidak cocok untuk wanita dengan siklus haid yang tidak teratur. Kemudian yang kedua adalah menarik penis keluar sebelum ejakulasi. Anda dan pasangan juga dapat mencegah kehamilan dengan cara menarik penis keluar sebelum ejakulasi saat melakukan penetrasi. Kelebihannya yaitu sangat efektif dengan tingkat kegagalan sebesar 4%. Tetapi kekurangannya yaitu sulit dilakukan bila pasangan kerap mengalami ejakulasi dini dan tidak memberikan perlindungan terhadap penyakit menular seksual. Nah, bagi Anda dan pasangan yang sedang ingin menunda kehamilan, berbagai pilihan alat kontrasepsi tadi bisa dipilih ya sesuai dengan kenyamanan dan kebutuhan masing-masing. Nah, yang kita bahaskan kondom pria yaitu dengan merek Sutra karena harganya yang murah dan paling banyak dicari nih. Kondom Sutra dilengkapi dengan lubrikan khusus yang memberikan rasa halus serta lembut untuk menambah kemesraan Anda dengan pasangan. Kondom Sutra adalah kondom import yang 100% lulus uji elektronis dan memenuhi standar mutu internasional tertinggi atau ISO 4074 untuk menjamin perlindungan dan kenikmatan secara maksimal. Nah, untuk pemakaiannya gimana sih? Nah, nanti akan kita bahas nih selanjutnya. Kondom Sutra ini merupakan kondom transparan, lurus, dengan ujung penampung sperma, kemudian berbahan dasar karet lateks alami dengan lubrikan non-spermisida, dan diameternya cukup lumayan besar ya, yaitu 52 mm. Nah, kita akan membahas cara penggunaannya nih. Yang pertama, taruh kondom di atas penis yang tegang atau sudah ereksi sebelum bersentuhan dengan vagina. Kedua, buka gulungan kondom ke bawah hingga menyarungi seluruh penis. Yang ketiga adalah setelah keluar air mani, tarik penis yang masih dalam keadaan tegang sambil menahan dasar kondom. Jangan ada cairan yang sampai tumpah bahkan keluar. Yang keempat adalah buang kondom ke tempat yang aman. Jangan dibuang ke jamban atau ke kloset. Selanjutnya kita akan membahas nih tentang peraturan untuk menggunakan kondom Sutra ini. Nah, yang pertama adalah hanya untuk sekali pakai. Periksalah tanggal kadaluarsa dan jangan gunakan kondom yang sudah berubah warna atau bahkan berkerut. Yang kedua adalah hanya menggunakan lubrikan berbahan dasar air. Jangan gunakan Vaseline, baby oil, atau hand body lotion yang mengandung minyak karena dapat merusak lateks dan menyebabkan kebocoran pada kondom sehingga akan menyebabkan terjadinya kehamilan. Kemudian pastikan kamu mencoba Sutra untuk tahan lebih lama atau kondom Fiesta untuk berbagai aroma, warna, dan juga bentuk. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang kelebihan dan juga kekurangan penggunaan kondom pria ini. Yang pertama akan kita bahas yaitu kelebihannya ya. Kelebihan yang pertama yaitu harganya terjangkau. Nah, tadi sudah disebutkan ya bahwa harga kondom Sutra ini sangatlah terjangkau atau cukup murah, makanya itu paling banyak dibeli. Kemudian yang kedua, praktis dan mudah digunakan. Setelah tadi kita membahas tentang cara pakainya, nah itu kan sudah sangat kategori mudah digunakan ya. Yang ketiga adalah dapat mencegah dari penyakit menular seksual, karena tentunya selain alat kontrasepsi, kondom ini juga bisa mencegah dari penyakit menular seksual. Yang terakhir adalah mudah diperoleh di toko maupun apotek. Nah, jadi bebas ya untuk pembeliannya. Kemudian kita akan membahas tentang kekurangannya. Karena apa? Biasanya suatu produk
pasti ada dua macam, yaitu antara kelebihan dan juga kekurangan. Nah, kekurangan yang pertama adalah tingkat kegagalan mencapai 15%, terutama jika penggunaan kondom kurang tepat. Nah, jadi penggunaan kondom itu benar-benar harus pas sesuai dengan cara pakainya. Apabila ada suatu kemiringan atau kebocoran, tetap saja ya akan menimbulkan kehamilan karena sperma akan masuk ke dalam ovum dan bertemu, maka akan terjadi suatu kehamilan. Oleh karena itu, pada saat penggunaan itu harus tepat dan sesuai dengan cara pakainya agar mencegah kehamilan itu bekerja secara maksimal. Kemudian kekurangan yang kedua yaitu hanya bisa digunakan sekali saja dan harus diganti setelah ejakulasi. Nah, jadi satu kondom itu hanya digunakan satu kali berhubungan seksual. Jadi tidak bisa ya digunakan berulang kali karena tentunya akan merusak kondisi kondom tersebut. Bisa saja kondom tersebut mengalami kerusakan seperti sobek ataupun mengalami kebocoran. Jadi tidak bisa mencegah terjadinya kehamilan. Oleh karena itu harus perlu diingat kondom digunakan satu kali saja, tidak boleh lebih ya penggunanya, harus dibuang di tempat sampah, tidak boleh di kloset. Terima kasih sudah menyaksikan video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.